pembahasan tentang usaha bisnis food truck bersama saya Joko. Di pembahasan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana sih memulai usaha food truck setelah kita menentukan produk, kita menentukan food truck yang ingin kita gunakan, lalu selanjutnya apa? Nah, selanjutnya adalah ada rumus yang harus kita pelajari atau kita ketahui, yaitu rumus persiapan. Kita sebut PEPS atau PEPS. PEPS ini terdiri dari 4 kata, yaitu Product, Equipment, People, System. Oke, kita bahas satu persatu ya. Setelah kita memutuskan produk yang kita ingin jual, lalu kita sudah memutuskan unit yang kita ingin gunakan, selanjutnya apa nih? Oh, ternyata ada rumus tertentu nih ya. Nah, agar usaha kita juga bisa lancar. Yang pertama adalah produk. Oke, produk yang kita gunakan sebelum kita pergi ke suatu tempat atau kita mangkal di suatu tempat, itu kita harus list dulu. Contohnya seperti kondimen, produk pendukung, produk mentah, produk mateng, bagaimana dengan penyimpanannya, bagaimana dengan penyimpanan daging, ayam, bagaimana dengan penyimpanan telur, storage, segala macam. Itu harus kita detail dulu supaya ketika kita sampai suatu tempat kita nggak bingung, waduh kurang ini, waduh dagingnya kok atau ayamnya kok busuk, waduh telurnya kok pada pecah. Sedangkan di suatu tempat atau di daerah yang kita pangkalin itu jauh banget dari pasar tradisional atau dari minimarket. Nah, itu dulu yang harus dipahami. Jadi ketika kita berangkat, kita harus checklist dulu nih. Oke, kita mau jual burger, oke, pastiin kentang gorengnya ready, pastiin seasoningnya ready, minyak gorengnya juga ready untuk goreng kentang, semuanya serba ready. Nah, setelah di checklist semua, storage-nya aman, enak kan kalau gitu. Nah, selanjutnya adalah E atau equipment. Nah, kita cek dulu nih equipment yang bakal kita gunakan. Contohnya misalnya kompor udah ready, gasnya walaupun setengah masih terisi. Jangan sampai staff atau karyawan ketika pulang event atau pulang jualan dia nggak bilang. Tahu-tahu pas kita mau jalan lagi, lah gasnya kosong, kenapa nggak bilang gitu. Jadi itu checklist itu kita perlukan sebelum kita berangkat ke suatu tempat. Ya, mesin kopi apakah sudah berjalan normal, grindernya sudah berjalan normal, bagaimana dengan blender, bagaimana dengan kulkas, itu equipment semua harus kita cek dulu ya, itu checklist. Jadi ketika kita berangkat kita nggak akan miss something gitu loh. Wah, kabel kemana, kabel roll ya, kabel roll nggak ada, nggak kebawa, ya udah sampai sana kita nggak produksi, kan sayang, itu harus beli lagi segala macam. Nah, untuk selanjutnya adalah people. Siapa yang mau ngerjain? Kadang-kadang ini yang jadi kendala. Kita udah ready, kita udah siap, yang ngerjain nggak ada. Ada lagi orang baru, harus training lagi, dari awal lagi. Food timing jadi beda, komposisi jadi beda, segala macam jadi beda. Makanya kadang-kadang saya tanya, Anda sebagai pemilik food truck, sudah operator atau cuma owner? Kalau owner, dia akan menyuruh karyawannya untuk mengerjakan. Tapi kalau operator, dia akan terjun langsung, ngecek harga, daily basis equipment, daily basis ingredient, semua tuh dia cek. Itu enaknya kalau saya ya dealing dengan owner yang sekaligus operator. Tapi jangan salah, ada juga yang karyawan sense of belonging untuk usahanya juga tinggi. Nah, itu juga bisa dimaksimalkan. Nah, yang terakhir adalah sistem. Sistem ini seperti apa? Setiap jualan atau setiap tempat mempunyai karakter jualan yang berbeda-beda. Contohnya sistem bagi hasil. Karyawan harus tahu, nanti ada bagi hasil ya, 20% atau 10% di lokasi ini. Terus nanti listrik udah termasuk ya, gratis. Kita harus informasi. Terus sistem di sana apalagi? Oh, sistem di sini ternyata parkir berbayar. Kita dari penjualan kita potong untuk parkir. Terus apalagi sistem yang lain? Oh, di sini ternyata nggak boleh pakai uang cash, semuanya harus di-pool di satu kasir, harus pakai cashless. Kita juga harus kasih tahu karyawan. Oh, di sini misalnya tidak boleh tidak terima cashless, harus cash. Berarti kan kita harus prepare itu uang kembalian. Jangan sampai ketika orang belanja, waduh, kembaliannya kemana? Karena kita nggak prepare.
Jadi 4 item tadi PEPS ini sangat penting jika kita mau memulai usaha dimanapun dan dengan kondisi apapun. Ini PEPS ini rumusnya ya. Nah, yang selanjutnya yang nggak kalah pentingnya adalah kita punya checklist duties ya. Misalnya gini ya, opening duty untuk karyawan itu apa sih? Buka ya, prepare, pasang gas, segala macam ya. Opening layaknya sebuah restoran itu opening duties, kita checklist karyawan kita. Oh, cek barang, oh cek expired, segala macam, gas oke, segala macam, itu opening duties ya. Ketika terjadi transaksi lalu kita ada waktu, kita kerjakan namanya running duties itu adalah ketika kita merearrange lagi, merefill lagi, misalnya minyaknya habis atau kita jualan minuman barangnya habis, bubuknya habis, susunya habis, itu namanya running duties ya. Kita clean area, clean as you go dimanapun yang ada kotor sebelum next customer visit, seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah closing duties. Nah, closing duties ini paling penting, paling diremehkan, paling banyak sekali miss-nya untuk food truck ya. Banyak sekali kompor ketinggalan, bangku ketinggalan, di kolong mobil itu kadang-kadang suka ada panci atau ember ketinggalan. Nah, ini jadi closing duties itu dimana pertama sebelum kita mematikan semua listrik, itu pastiin semuanya sudah rearrange, sudah bersih. Jika ada sumber air di situ kita cuci ya, sehingga udah capek pulang lupa dicuci jadi kering, kotor, bau segala macam. Itu rapikan, biasain staff seperti itu. Setelah oke, semua udah ready, uang dirapikan, uang penjualan, atau misalnya kita bagi hasil, kita ada kupon yang harus kita rekap segala macamnya, langsung kita beresin satu persatu dengan sabar. Staff kita arrange, oke, kalian kerjakan ini segala macam. Nah, jika semua udah masuk ke dalam mobil, dicek lagi di kolong mobil, karcis parkir juga harus dicek. Jangan sampai lah karcis parkir kemana nih, waduh dibawa pulang atau saya lupa, yang ada kita keluar mall, kita nggak ada karcis parkir, otomatis kita harus bayar full 1 harian, itu kita harus bayar, kan kesel ya kayak gitu. Di closing duties ini paling banyak mislek di antara food truck ini, karena mereka mau cepet-cepet pulang. Mereka tuh udah capek, mungkin udah ownernya juga udah dapat kabar, halo, iya berapa penjualan hari ini? Oh, penjualan hari ini 3 juta. Oh iya, bagus, udah tutup. Pikiran mereka tuh staffnya mau dilempar ke dalam, barang-barang dilempar ke dalam. Kita nggak mau kayak begitu. Nah, itu kita educate. Ini banyak terjadi, makanya banyak food truck itu yang tidak lancar berbisnis, barang-barangnya cepat rusak segala macam, karena dia lupa bahwa ini adalah investasi yang harus kalian jaga, investasi yang harus kalian perhatikan, seperti itu. Kadang staff atau kita nggak menyalahkan ya staff ya, ketika ada orang melakukan kesalahan di bisnis kita, dia diem sampai kita sendiri yang menemukan, itu udah pasti, udah wajar ya. Ketika kita menemukan dan kita upset, kita kecewa, lo kenapa nggak bilang kalau ini habis atau kalau ini rusak, kenapa ini nggak dicuci, kenapa ini jadi bau begini, seperti itu. Nah, semoga tips ini dapat membantu teman-teman yang sudah berusaha food truck atau ingin berusaha food truck untuk lebih aware terhadap bisnisnya. Ingat, bisnis itu bukan buat hari ini, bukan buat besok, bukan buat minggu depan, tapi selama kita mau, selama kita bisa, dan selama kita mampu, bisnis itu akan terus berjalan ya. Bisnis up and down, tapi service stay there gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga ini bermanfaat ya, semoga ini bermanfaat sehingga ada yang bisa kalian terapkan di bisnis kalian. Terima kasih sudah menonton acara ini, sampai jumpa di tips usaha food truck berikutnya. Jangan lupa follow, like, dan subscribe channel ini agar kita makin semangat ya memberikan tips-tips usaha kepada kalian. Bye. Oke. Ya, ini nih seperti biasa ya. Gua kan lagi bikin konten tentang paduan berbisnis food truck ya. Salah satunya kali ini kita lagi camper van, kebetulan gua pakai mobil. Oke. Nah, gua mau tanya pertama,
lu kenapa mutusin usaha pakai food truck nih? Awalnya tuh gue sering dapet catering di truck. Oke. Production house. Oke. Dulu ada kafe Namanya Kelakar Kopi. terus Nah, karena sering dipakai untuk craft, kita dulu pakai blind fan. blind fan. Oh, kedogeran tuh. Cuman bisa 2 orang kan. Padahal kita ada berempat. Oh iya. Jadi yang 2 naik motor. Oke. Sampai ke Ubur, kan jauh kasihan. Nah, udah gimana ya kalau kita pakai food truck? Awalnya ya itu yang dari KFC. Juga deh, pakai food truck. Nggak ribet ya. Semua udah ada. Udah ada. Tinggal buka-buka, tutup. Semua udah di dalam. Jadi food truck, beli lah. Nah sekarang gue mau tanya ke Tonton, lu kenapa mutusin food truck yang nanggung? Ini food truck nanggung nih, gede enggak, kecil juga enggak nih. Biasanya kan orang engkel atau grand max nih pakai teraga, jujur jarang loh yang pakai teraga. Iya, betul. Nah, karena kalau pakai Grand Max, nggak bisa berdiri. Satu, ya kan, agak kecil. Dan waktu itu ada masak. Tapi gue nggak tahu kalau waktu itu masaknya di luar. Oh iya. Jadi nggak apa-apa kan, kita dikasih tenda sama PU ya. Kalau di craft. Nah, terus yang bikin kopi ya di dalam tetap. Tapi kan kita bisa berdiri, enak. Gitu. Oke, karena itu sih. Terus produk lu sendiri ini kopi. Sedangkan kopi ini udah banyak nih di mana-mana nih. Nah, apa yang membuat lu memutuskan kopi? Apa karena lu bisnisnya ini, lu suka atau lu cuma ikut-ikutan orang aja nih? Karena emang awalnya suka kopi. Nanti pas bikin lantar kopi, emang kita biasanya kopi sama makanan-makanan dari Indonesia Timur lah ya, ada nasi goreng cakalang, pisang goreng Doa, pisang goreng bubar, ya udah gue tetap berdiri, mereka udah bubar. Nah terus lu ngerasain nggak, maksud gue plus minus lu usaha menggunakan food truck ini? Iya, itu ya pas dari udah bubar sendiri dong. Waduh, bangun jam berapa tuh? Mana nih? Udah main koboy-koboyan aja. Ada anak mana gitu, bang, ini bang. Oh udah, dia dibubarin lah sama Satpol PP lah. Pernah lu dibubarin? Bawah tol Andara. Oh iya betul. Kan gede ya tempatnya. Perasaan kagak mengganggu lalu lintas. Karena lu kurang kali. Ini biasa kita ada di foto datang wes baru jam berapa ya? Udah di foto-foto kita foto tapi kan foto yang foto ada 10 orang kali asik ya udah ditutup ya udah waduh kacau kalau kayak gini akhirnya tak yang tadi malam datang itu di Kelapa Gading asik ada tuh di sana ruko lo parkir aja ya udah sempat di Kelapa Gading kalau di apa parkiran rukonya dia ya itulah udah pulang taruh lama-lama capek juga ya. Oke, lu udah mulai berbisnis, udah ngerasain diusir, udah ngerasain mangkal di mana segala macam. Terus lu dapat apa sih secara bisnis ya, secara pribadi, secara bisnis dapat apa? Oh banyak, dapatnya banyak. Dapat ilmu gimana cara metain ini lokasi ini gimana nih caranya begini apa dapat orangnya daya belinya berapa tuh tahu deh udah oh kalau di lokasi ini segini lokasi itu gitu apa namanya research perlu nih ada di sana lo harus ada ini es batu loh kita udah cari diajarin tuh semuanya tuh oh cakep deh pokoknya rapi lah tertata lah terus sistem jualan lu juga udah ada sistem iya betul jadi datang nggak ngapain nih ya betul jadi udah ada lah di dalamnya dan gue datang udah ada semuanya kenapa pak listriknya dan Om Niko ya bilang ini om kayaknya kabelnya putus mau pakai gue punya aja gue asik banget kayaknya itu ya udah kayak bersatu gitu ya tali ini mendukung ya karena jujur ya karena kita bisnis itu kalau namanya putra kalau nggak bisa saling bantu ya suatu saat kita nggak ada yang bantu betul kayak gitu ya lu bisnis yang sama satu kopi kadang-kadang lu menjadi situ iya benar lu ngerasain itu nggak ada saingan di KFC itu nggak ada saingan lu kayaknya saingan itu gua nggak tahu ya kayak gimana karena customer kembali lagi ke customer kan customer memutuskan dia mau nyaman gimana kayak gitu. Pernah kejadian juga itu di Stora kenapa tuh ya itu kan gue masih pakai manual
manual, semuanya manual. Nah, anjing contohnya datang berapa 20 sampai ikan coklat. Wah, banyak, ada yang minta taruh, minta kopi gitu. Gue bilang, wah, tak ketahuan, Pak, cepet dong. Tuh, di depan ada kopi. Tuh aja. Pas lagi ulang tahun Heru, kopi sama gua ya. Suruh, udah hadiah untuk Heru deh ya. Lu ke sono ke depan. Karena lu nggak bisa handle. Iya, saking banyaknya. Karena bukan saking banyaknya, pertama equipment lu. Betul. Karena lu baru, jadi belum memahami bahwa food truck itu nggak cuma lu jualan, tapi produk, equipment, people, sistem di dalam lu belum ready. Ya, lu belum ready, lu belum pelajari itu secara maksimal. Tapi lambat laun lu udah mengerti. Oke, sekarang gue mau tanya pertanyaan gue terakhir, apa kesan dan pesan lu buat selama di food truck dan buat temen-temen yang mau bikin food truck? Ya, tetap makan aja dan kondisi kayak sekarang. Ya, karena kondisi kayak gini, jujur ya, kita nggak ada event, tuh, kita nggak ada keramaian, tapi ya makanya vlog ini dibuat supaya pandemik ini berakhir, ada pengusaha baru yang lebih berkualitas dan mau untuk bisa meramaikan bisnis di Jakarta, tapi yang benar. Tuh, kayak gitu. Oke, Jel, makasih banyak. Kita mesti pulang nih. Guys lagi. Nggak asik ya? Nggak asik. Kayak dulu aja. Kita harus pulang nih dulu. Ya, kita harus balik ke Jakarta. Campervan pertama kali ini ya. Ya, ini seru banget di pantai walaupun persiapannya belum maksimal, cuman at least kita udah lakukan ya. Untuk nextnya mungkin kita lebih baik dalam persiapan. Benar nggak? Ya, betul. Oke. Thank you. Sampai jumpa lagi.